Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Nah, gue bahas dikit nih mengenai sejarah SUV-nya Mazda. Kalau kalian inget ya, SUV Mazda sebenarnya udah lama, tapi yang bisa dibilang tonggak sejarah Mazda dan membawa mereka ke level yang baru itu sebenarnya si CX-5 atau CX-5. Jadi waktu itu CX-5 itu sebagai model Mazda pertama yang pakai mesin dan teknologi Skyactiv. Itu langsung tiba-tiba membawa Mazda kembali ya ke dunia percaturannya otomotif gitu lah, ibaratnya dunia otomotif tuh tiba-tiba muncul kembali dengan teknologi itu. Nah, dilanjutkan dengan CX-9. CX-9 ya bisa dibilang sebagai apa ya namanya ya, premium SUV atau SUV Mazda yang paling mahal dan paling canggih. Plus itu model pertama Mazda yang pakai mesin 2,5 turbo di pasar Indonesia. Itu juga notable lah modelnya. Nah, model ketiga yang kita bahas dikit juga adalah si CX-8. Karena kalian tahu dong, dia menggunakan konfigurasi 7-seater atau 8-seater, bahkan ada yang captain seat-nya di tengahnya. Itu CX-8. Selanjutnya lagi adalah si CX-3. Tapi bukan yang 1500, yang 2000 cc. Yang 2000 cc itu sebenarnya model paling time apa ya? Sebenarnya modelnya paling everlasting ya. Karena biarpun tuh sebenarnya model lama, tapi desainnya tuh masih tetap enak dilihat, compact dan pas. Plus dia waktu itu pakai mesin 2000 cc yang powerful untuk segmennya, di mana juga dia paling canggih juga untuk segmennya. Nah, sekarang kita sampai di CX-30 nih yang gue lagi nyetir saat ini. Ini juga sebuah SUV yang bisa dibilang fenomenal, karena bisa dibilang ini adalah SUV pertama Mazda yang menggunakan platform atau generasi ke-7. Jadi ini bikin levelnya Mazda tuh yang tadinya agak premium, sekarang menjadi beneran premium. Terbukti di CX-30. Cuman kalau kita lihat juga, Mazda tidak melupakan segmen apa ya, orang-orang yang mau mencoba Mazda untuk pertama kalinya. Baru-baru ini Mazda mengeluarkan versi 1500 cc-nya yang tentu saja bisa menjadi pilihan sebagai first Mazda SUV. Nah, sekarang kita udah dekat lagi nyampe Mazda Simpruk. Kita mau ambil si CX-3 1.5 liter dan kita cari tahu impresinya seperti apa. Apakah dia biarpun dengan mesin 1500 cc itu dia masih punya ciri khasnya Mazda nggak sih? Jinba Itainya masih kuat nggak sih? Kita cari tahu. Stay tune di video ini. Ciri khas Mazda apa aja ya yang ada di sini? Oke, siapa yang mau duluan? Bebas. Yang penting kita tes dulu nih sepuasnya. Oke kalau gitu. Let's drive Mazda. Oke, setelah tadi kita pakai CX-30 buat jemput si CX-3 1,5 ini, akhirnya kita nyetir juga si CX-3 1.5 liter. Nah, kita tahu kan ya, kalau CX-30 kan kuat gitu ya, napas Mazdanya, ciri khas Mazdanya kuat. Seberapa kuat napas Mazdanya itu atau ciri khasnya itu ada di CX-3 terbaru ini, karena mengingat engine-nya sudah pakai 1500 cc. Kita langsung bahas saja. Kita bahas dikit sekarang eksteriornya. Nah, eksteriornya sendiri, kalau kalian bukan Mazda spotter, itu nggak bakal tahu deh bedanya sama versi 2000 cc-nya. Karena bentuknya dan desain-desain perintilannya itu bener-bener mirip banget dengan versi 2000 cc-nya. Perbedaan paling signifikan tuh paling kalau kalian lihat ke font font namanya ya di belakang itu jadi kotak, jadi font barunya ala 7G-nya. Dan kalau kalian lihat sebelah sini nih, itu dia udah nggak ada housingnya lagi atau dia jadi polos karena sensor-sensornya dikurangi, mengingat ini versi 1500 cc-nya. Sisanya itu tidak ada perbedaan signifikan antara versi 2000 cc dan versi 1500 cc, which is bagus menurut gua karena eksklusivitas desainnya itu masih terjaga. Dan versi 1500 cc ini juga dapat warna baru yang menurut gua atraktif banget. Yang kita pakai ini, nama warnanya adalah Polymetal Grey. Ini warna yang sama yang waktu itu gue lihat di Mazda 3 di Jepang. Jadi ini emang
mobil Jepang, ini mobil JDM dan masih buatan Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Interiornya bagaimana? Interiornya masih mirip juga dengan versi 2000 cc-nya. Cuman satu perubahan signifikan yang gue rasakan dan gue bilang spot on banget adalah di kursinya nih. Kursinya beda. Kursinya dia pakai kursi yang sama dengan Mazda 3 dan Mazda CX-30. Jadi sudah 7G kursinya. Jadi yang gue demennya dari Mazda itu karena dia posisi duduknya in the car, hampir bisa dibilang lu bisa ngerasain semua pergerakan bodi mobil dan inputnya dan jalannya gitu, lu bisa kerasa banget hanya dengan duduk dan mengemudi aja. Itu yang bikin konsep Jinba Itai-nya tuh baru benar-benar kuat gitu loh. Dan karena konsep duduk in the car-nya itu lagi, kalian tuh kalau nyetir nggak cepet capek, nggak cepet fatigue. Karena otomatis balik lagi ya, pergerakan mobil dengan pergerakan badan itu kayak jadi satu kesatuan dan nggak bikin mabok. Kalau kalian naik mobil-mobil tertentu yang bikin mabok, nah itu karena badan kalian gerak-gerak kemana, mobilnya gerak-gerak kemana, itu mabok. Kalau di mobil-mobil kayak gini karena duduknya sit in gini, itu kayak pas banget gitu loh. Plus sekarang juga kursinya juga sudah dilengkapi dengan material kulit dan fabrik, jadi kombinasi kayak gitu. Ini soft dan nggak cepet panas, biarpun gue pakai jaket nih. Tuntutan pekerjaan harus tampil rapi. Bagaimana dengan fiturnya sendiri? Fiturnya ya balik lagi nggak selengkap versi 2000 cc-nya, tapi cukup untuk segmen 1500 cc. Karena dia masih dilengkapi dengan beberapa fitur yang lumayan menonjol. Contoh, head unitnya biarpun bentuknya sama, dia sudah support Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Jadi koneksi handphone, ya siapa sih yang nggak pakai handphone sekarang ya? Itu kalian bisa konekin langsung dengan si head unit dan kalian bisa akses beberapa aplikasi langsung dari head unit kalian. Plus iStop-nya juga sekarang masih ada dan cruise control-nya juga masih ada untuk sebuah mobil 1500 cc. Jadi cukup lengkap kan sebenarnya. Plus yang gue notice ya, Mazda tuh belakangan ini emang ke Eropa-Eropaan, ke Jerman-Jermanan lah kalau gue bilang sih. Kenapa gue bilang gitu? Paling simple, mereka mikirin safety. Salah satu safety kecil nih sebenarnya nih. Yang gue notice adalah head unitnya biarpun dia touchscreen, tapi begitu kalian jalan, nggak bisa kalian touchscreen. Jadi harus pakai dial jog indikator di sini. Gunanya apa? Supaya nggak banyak distraction. Nah, kita ngomongin fitur safety keseluruhannya. Dipretelin nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Jadi dia masih punya beberapa fitur safety yang bisa dibanggain, biarpun memang nggak semuanya atau nggak selengkap si versi 2000 cc. Contoh, dia sudah ada blind spot warning system. Jadi dia ada indikator di spion kanan kiri maupun di HUD untuk memperingatkan kalau ada kendaraan di belakang kalian ketika kalian ingin mengambil manuver untuk pindah jalur atau motong. Itu kepake banget di jalanan Indonesia yang tahu sendiri lah motor-motornya kayak gimana. Gue juga naik motor sih, suka motong sih. Tapi itu kepake banget karena paling kagak itu kasih kayak warning untuk kalian sebelum kalian melakukan perpindahan jalur. Nah, satu fitur lagi yang sebenarnya antara comfort dan safety itu juga ada di HUD-nya. Seperti tadi gue singgung ya, dia sudah dilengkapi dengan HUD, jadi untung nggak dipretelin gitu. HUD-nya ini bisa menampilkan beberapa informasi kecepatan, indikator, itu langsung di depan pandangan kalian. Jadi waktu nyetir, itu nggak jadi distraction banget gitu, jadi nggak harus ngelongok ke bawah, jadi cukup ngelihat, tapi sambil ngelirik dikit ke bawah itu langsung kelihatan indikator-indikator atau warning-warning yang bisa membantu kalian waktu di perjalanan. Nah, ngomongin driving positionnya juga sih sebenarnya nggak bisa lepas dari visibilitasnya ya. Yang gue sukanya dari mobil-mobil Mazda itu biasanya visibilitas mereka maksimalkan. Pilar A biarpun agak tebel tapi nggak sampai mengganggu gimana banget, dan posisi spion itu biasanya mereka tarik agak ke belakang. Jadi di sini tuh nggak satu gumpalan atau satu klaster gede gitu yang nutupin blind spot. Jadi otomatis masih kelihatan gitu loh di sebelah sini ya. Tapi akses ke visibilitasnya juga masih bagus. Oke, sekarang kita langsung bahas impresi berkendaranya atau driving impressionnya seperti apa. Kita mulai dari setirnya sendiri ya. Setirnya bagaimana? Setirnya masih khas Mazda. Dibilang enteng-enteng banget juga enggak bobotnya, tapi dibilang berat sampai gimana banget juga enggak. Ini enak. Akurasinya bagus ya. Tuh.
akurasinya bagus, tapi memang feedback agak sedikit kurang kalau menurut gua. Ya khas electric power steering ya. Cuman baik lagi di mobil kerasa compact dan lincah. Jadi kalau kalian agak tarik dikit terus kalian tekukin itu, dia nggak pindah jalurnya tuh dengan lincah dengan enak gitu loh. Ini buat kaum urban ya, bawa ini di kota. Ini masuk ini tuh bener-bener pas banget dan bener-bener enak banget gitu loh. Dan setirnya tuh kayak ngikutin gitu, keinginan kita kayak gimana itu dapet banget. Nah, suspensinya bagaimana? Nah, suspensinya highlight dikit nih ya. Jadi dia sebenarnya nggak keras-keras banget, tapi juga nggak empuk gitu loh. Dia tuh sebenarnya moderat di tengah-tengah, yang bikin dinamisnya tuh masih kejaga. Jadi memang depan dia cenderung agak lebih empuk daripada bagian belakangnya, tapi gara-gara bagian belakangnya agak kaku, agak stiff, buntutnya nggak terlalu lari-lari sampai bagaimana banget gitu loh. Kalau kalian memang manuver dengan kecepatan agak tinggi, ya bisa dibilang di kelasnya ini salah satu yang termasuk yang cukup refine dan cukup bagus dibandingin sama rival-rivalnya yang cenderung lebih ajrut-ajrutan ya. Dan dengan paket steering dan suspensi yang seperti ini, menurut gua nih mobil jadi kerasa kayak hatchback ya, jadi kerasa kayak compact crossover yang cocok dipakai harian dan cocok untuk orang-orang yang memang baru pertama kali nyobain merek Mazda. Karena esensi Mazdanya soul-nya tuh masih dapet di handlingnya ini gitu loh. Nah, bagaimana soal mesinnya? Mesinnya sendiri memang berbeda dengan versi yang terdahulu. Dia sekarang pakai mesin 1500cc yang mirip atau sama banget dengan mesinnya Mazda 2. Karakternya juga agak berbeda. Kalau mesin 2000cc-nya itu kerasa lebih direct, si 1500cc ini kerasa lebih ada delay dikit. Tapi yang gue suka adalah respon low to mid-nya itu jauh lebih galak daripada mesin 2000cc-nya. Contohnya paling gampang, ini kita kecepatan sekitar 20-an, kita tarik, tuh ngejedaknya tuh enak banget dan kayak cocok banget buat pemakaian di dalam kota yang cenderung stop and go ya kondisinya. Plus raungannya khas banget mesin 1500cc. Ini pas sih kalau menurut gue untuk pakai sehari-hari atau pakai di dalam kota. Responnya masih bagus juga loh untuk sebuah mesin 1500cc. Nah, tapi tetap ya, mesin 1500cc itu punya kelebihan dibandingin mesin 2000cc, yaitu ada di fuel consumption-nya atau FC-nya. Nah, ini mobil gue pinjam udah berapa hari dan pakai lewat macet, lewat jalan biasa, jalan tol juga. Ini masih dapat kombinasi di 1:14,3, 1:14,7. Bahkan sebelum kita pakai pecicilan bisa 1:15 sebenarnya sih. Jadi irit dasarnya tuh kalau mesin 1500cc bagaimanapun juga ya dibandingin mesin 2000cc. Displacement nggak bohong lah ibaratnya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Jadi si CX-3 ini sekarang punya varian baru atau punya pilihan mesin baru yang bikin everyone could drive a Mazda. Dia tetap punya atraktiveness yang sama dengan versi 2000cc-nya dan dia juga punya pilihan warna yang bikin dia tampil beda ya dibandingin rival-rivalnya. Plus, dinamisme berkendaranya juga masih sama bagusnya atau masih punya karakter Mazda. Dia direct, dia lincah, dan mapping mesin 1500cc yang kuat di bagian bawah sampai ke atas atau torsi bawah ke atasnya itu bikin dia pas buat dipakai untuk harian. Memang kelegaan kabinnya bukan yang terbaik di kelasnya, tapi fitur-fitur dan safety-nya tuh cukup membuat dia stand out atau benar-benar beda dari rival-rivalnya di segmennya. Dan dengan harga sekian, dia bisa menjadi alternatif atau pintu pembuka untuk orang-orang yang mau mencoba mobil Mazda atau mencoba SUV Mazda untuk pertama kalinya. Bisa dibilang ini sesuai dengan tagline-nya, "This is your first Mazda SUV." Oke, mungkin sekian itu aja kesimpulan dari review kali ini. Thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini, klik subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye. Small crossover lah ya, atau compact crossover. Dan
Dan paket seperti ini, tunggu, keren banget Defendernya. Sumpah gue gak bisa konsentrasi. Sumpah gue gak bisa konsen, keren banget Defendernya. Gede begitu. Orang Bali lah. Ih, gila. Gue liat dari tadi, Bu. Anjing, keren banget Defendernya. Itu dia.